Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di mata kuliah Utilitas Bangunan yang mendapatkan materi analisis sistem air kotor dan water recycling system. Tetapi sebelum itu kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam kelompok kami karena ini adalah tahap pembelajaran dari kelompok kami. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan perkenalkan kelompok kami yang pertama adalah sendiri yaitu Muhammad Filamanugrah, selanjutnya Ikomang Suryananta PT, selanjutnya Ahmad Miskat, dan yang terakhir RM Dimas Dafadiniro. Next. Pokok pembahasan yang pertama adalah sistem plumbing, kedua air kotor, ketiga pengolahan air kotor, dan yang terakhir pendaur ulangan air kotor. Dan untuk materi pertama akan disampaikan kepada Ahmad Miskat. Ahmad Miskat, saya persilahkan. Baik, makasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi tentang sistem plumbing. Sistem plumbing adalah sistem penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor yang saling berkaitan satu sama lain, serta merupakan perpaduan yang telah memenuhi syarat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman pelaksanaan, serta standar tentang peralatan dan instalasinya. Perencanaan ketersediaan air bersih. Pada sistem plumbing, penyediaan air bersih harus dapat mencapai daerah distribusi dengan debit, tekanan, dan kuantitas yang cukup dengan kualitas air sesuai standar atau higienis. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahwa air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rumus perhitungan kebutuhan air bersih adalah sebagai berikut. Jumlah penghuni sama dengan luas bangunan atau ruangan per beban bangunan. Perencanaan pembuangan air kotor. Air kotor adalah air yang sudah bercampur kotoran kakus sebagaimana fungsinya digunakan dan secara fisik sudah tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari gambar pembuangan pipa air kotor sebagai berikut. Dan berdasarkan SNI nomor 03 7065 2005 dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, menurut jenis buangannya, yaitu sistem pembuangan air tinja, yang kedua, sistem pembuangan air bekas pakai atau sabun, yang ketiga, sistem pembuangan air hujan, yang keempat, sistem pembuangan air khusus, dan yang terakhir, sistem pembuangan dari air berlemak dari dapur. Dan selanjutnya, menurut cara pembuangannya. Yang pertama itu sistem pembuangan campuran. Yang kedua, sistem pembuangan terpisah. Dan yang ketiga, sistem pembuangan air secara tak langsung. Selanjutnya, menurut cara pengajarannya. Yang pertama, sistem gravitasi. Dan yang kedua, sistem bertekanan. Dan menurut letaknya, sistem pembuangan dalam bangunan sistem bertekanan. Yang kedua, sistem pembuangan di luar bangunan atau riot bangunan. Dan materi selanjutnya saya berikan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan tentang pokok pembahasan yang kedua, yaitu air kotor. Baik. Yang pertama itu pendefinisian air kotor. Air kotor merupakan limbah dari pemakaian air suatu bangunan berdasarkan dua jenis yang tercampur di dalamnya. Sumber air kotor dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, air tinja, yaitu air sisa buangan yang berasal dari kloset. Kemudian yang kedua, air bekas pakai atau air sabun, yaitu air buangan yang berasal dari bak mandi, wastafel, bak dapur, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, air hujan, yaitu air dari atap atau halaman yang berasal dari air hujan, dari hujan. Kemudian yang keempat, air buangan khusus, yaitu air buangan yang mengandung bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya lainnya. Kemudian klasifikasi air kotor. Air kotor dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama, grey water atau air bekas.
Greywater adalah buangan limbah cair yang berasal dari floor drain, wastafel, tempat cuci piring atau sink, dan bukan berasal dari kotoran manusia. Kemudian yang kedua itu black water atau air kotor padat. Black water adalah buangan limbah cair yang berasal dari kloset atau urinior. Kemudian yang ketiga ada storm water atau air hujan. Storm water berasal dari limbah air hujan. Air hujan yang ditampung tidak mengandung sabun, lemak, dan limbah padat dari dapur. Kemudian saya persilahkan kepada pembaca pokok pembahasan yang ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ketiga, pengolahan air kotor. Next. Instalasi pengelolaan limbah komunal biasanya disingkat dengan IPAL, merupakan sistem pengolahan air limbah yang digunakan secara terpusat, yaitu terdapat bangunan yang digunakan untuk memproses limbah cair domestik, yang fungsinya secara komunal digunakan oleh sekelompok masyarakat rumah tangga, agar lebih aman pada saat dibuang ke lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan. Next. Kinerja dari sistem IPAL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem sanitasi setempat. Sistem sanitasi setempat ialah sistem pembuangan air limbah, di mana air limbah tidak dapat dikumpulkan serta disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan dibuang di tempat. Sistem sanitasi terpusat. Sistem sanitasi terpusat merupakan sistem pembuangan air buangan rumah tangga, contohnya air mandi, cuci, dapur, dan limbah kotoran yang disalurkan keluar dari lokasi pekarangan masing-masing rumah ke saluran pengumpulan air buangan selanjutnya. Selanjutnya disalurkan secara terpusat ke bangunan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke badan perairan. Next. Syarat pembuangan air limbah. Di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 menyebutkan tentang pembuangan air limbah yang ramah lingkungan sesuai dengan standarisasi bangunan gedung hijau, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penyediaan fasilitas pengolahan air limbah padat dan limbah cair sebelum dibuang ke saluran pembuangan kota. Kedua, sistem daur ulang air atau water recycling system. Next. Pengelolaan greywater. Yang pertama ialah pemasangan bak penangkap lemak. Bak penangkap lemak memiliki ukuran kecil yang diletakkan di dalam rumah, tepatnya di atas lantai dapur, berupa bak atau keranjang sampah. Nomor 2 adalah perletakan bak penangkap lemak. Bak ini diletakkan sedekat mungkin dengan rumah. Hal ini digunakan sepanjang pipa air bekas, dimulai dari sink hingga ke bak penangkap lemak. Yang ketiga adalah pipa pada bak penangkap lemak. Apabila pipa pada bak penangkap lemak banyak terdapat belokan, akan memudahkan terjadinya pengendapan kotoran atau lemak yang dapat menyebabkan penyumbatan pada pipa. Bangunan dari sink dapur dapat langsung menuju ke bak penangkap lemak tanpa melewati belok saluran. Next. Pengelolaan black water, sistem riol kota atau selokan. Pada sistem ini, limbah black water dibuang ke dalam riol kota, kemudian ke PPL, pusat pengolahan limbah, dan akhirnya ke open water, atau air bebas atau sungai. Kedua, sistem cubluk. Cubluk berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja atau media peresapan dari cairan yang masuk. Ketiga adalah septic tank dengan resapan. Pembuatan sumur resapan bertujuan untuk menampung kelebihan limpahan air hujan ke dalam tanah yang arah alirannya berlawanan dengan sumur pompa. Air kotor ini dari bangunan dialirkan ke septic tank dan dapat terjadi pengolahan dan penguraian oleh bioorganik yang kemudian mengalir melalui pipa overflow ke sumur resapan. Next. Septic tank dengan riol kota. Proses pada pembuangan air limbah dengan sistem septic tank dan riol kota hampir sama dengan sistem pembuangan air limbah sistem septic tank dan dengan resapan. Perbedaannya hanya pada limbah dan rembesan dialirkan ke riol kota. Kedua, sistem tank dan upflow filter tanpa bidang transpirasi. Cara kerja sistem ini adalah limbah diendapkan terlebih dahulu di tangki septi,
lalu disaring dalam upflow filter, kemudian dialirkan ke saluran terkota atau dilarikan ke dalam bidang evatransparansi untuk disaring kembali. Setelah itu baru boleh dibuang ke saluran terbuka kota. Ketiga adalah sistem septic tank biotek. Septic tank biotek merupakan septic tank ramah lingkungan yang menggunakan biological dan filtration system yang dapat mengolah limbah domestik menjadi air layak buang dan tidak lagi mencemari lingkungan sekitarnya. Next. Pengolahan stormwater. 1. Pemasangan sistem talang datar dan talang tegak. Pada sistem pembuangan air hujan dari atap disalurkan ke talang yang mengelilingi atap. Talang berfungsi untuk mencegah air jatuh bebas ke tanah. Kita bisa lihat contoh gambar di samping, yaitu dari air jatuh sehingga air masuk ke dalam pipa. Next. Kedua adalah mengukur keliling atap secara manual, yaitu dengan menggunakan meteran. Setelah dapat hasil pengukuran, lalu tuangkan seperti pada gambar sebelumnya. Lalu dilakukan perhitungan dengan mengacu pada skema. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan pada Dimas Davadiniro. Ya, baik, saya akan mempresentasikan pokok pembahasan yang keempat yang mengenai pendaur ulangan air kotor. Next. Yang pertama yaitu penggunaan kembali greywater dan stormwater atau air hujan. Tujuan dari ketersediaan air dari sumber air limbah gedung untuk mengurangi penambahan kebutuhan air dari sumber utama seperti flushing dan kebutuhan penyiraman tanaman, seperti pada gambar yang ada di samping. Next. Contohnya yaitu biofilter anaerob aerob. Salah satu proses pengolahan greywater dan stormwater adalah dengan biofilter anaerob. Ini merupakan pengembangan dari proses biofilter aerob dengan proses aerasi kontak. Contohnya seperti pada gambar di samping, mulai dari bak pengendap awal hingga bak pengendap akhir. Yang kedua yaitu konservasi limbah air. Konsep Green Council Indonesia. Konsep green building merupakan konsep untuk mengembangkan bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi. Menekankan pada peningkatan efisiensi penggunaan air dan energi yang dapat mengurangi dampak bangunan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Contohnya seperti aspek konservasi air. Kategori konservasi air ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penghematan air serta langkah penghematan air untuk penggunaan air di gedung. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu sistem plumbing adalah sistem penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor yang saling berkaitan satu sama lain, serta merupakan perpaduan yang telah memenuhi syarat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman pelaksanaan, serta standar tentang peralatan dan instalasinya. Sistem plumbing dibagi menjadi dua, yaitu air bersih dan air kotor. Demikian presentasi dari kami kelompok 2 yang membahas tentang analisis sistem air kotor dan water recycling system pada mata kuliah utilitas bangunan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.